balik lagi nih sama kita di talk show paling seru, paling kece, dan paling relate nih buat anak semester 6. Acara ini cocok banget kalian tonton sambil nungguin balasan dari dosen kalian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang kece banget nih Mita, yang bisa dibuat kita mikir, oh ternyata ini loh kegiatan anak semester 6. Bener banget nih, dia ini salah satu generasi Gen Z yang semester 6-nya udah bisa jadi presenter di TVRI. Gak kayak kita yang semester 6 sibuk nyari judul. Please welcome mahasiswa semester 6, presenter TVRI terkece, multitasking, Kak Yogi. Aduh. Halo Kak. Halo. Boleh semua. kenalan dulu nggak nih namanya siapa, dari jurusan apa, dan sekarang udah semester berapa? Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama aku Yogi Aprilianto, aku dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Aku sekarang di semester 1. Tadi sama kakak siapa nih? Ya, ini kakak Mita dan Oke. ini Ica. Ya. Ini Mita, ini Ica ya? Kebalik. Oh, kebalik. Ica ini Mita. Ica, ini Mita, Ya. oke. Ya, Sebelum kita serius nih bahas Oke. prestasi kamu yang bikin insecure, kita pengen tahu dulu deh gimana sih bisa awalnya langsung masuk ke dunia presenter ini, khususnya di TVRI. Jadi langsung aku jawab nih ya. Iya, iya. Ya, jadi waktu 2023 itu aku diajak salah satu teman aku nih, termasuk sahabat aku lah. Dia pokoknya aku nganggap dia ini sebagai seorang kakak. Jadi sebelum itu memang kami itu pernah ngobrol, terus cerita juga gimana sih caranya bisa jadi presenter di TV, karena memang sudah lama kepingin gitu. Akhirnya ada kesempatan, kemudian temen aku tadi nih, yang kakak aku nih dapat informasi terkait dengan hal itu. Nah, langsung saya diinformasikan kepada dari beliau, terus saya dites di TVRI Jambi. Jadi biasanya itu presenter-presenter di TVRI Jambi itu mereka dipilih dan sekarang jadi penyiar, mereka melalui proses audisi. Oh, ada Cuman tes-tesnya gitu. ada ya? tes-tesnya, ada lombanya, nanti yang juara Baru gitu, betul banget. Nah, kebetulan aku ini nggak dari audisi, jadi memang langsung dites. Tapi pada waktu itu ditesnya bukan bawain berita bahasa nasional ataupun bahasa Indonesia, jadi mulai dari bahasa daerah ataupun bahasa Jambi waktu itu. Jadi kurang dari 1 tahun aku jadi penyiar, waktu itu Berkabar Jambi namanya. Jadi di situ aku sekarang pakai bahasa Jambi. Itu sih singkatnya. Lanjut ya, lanjut aja. Lanjutlah. Apa sih yang bikin Kak Yogi ini tertarik nih buat jadi presenter di tengah kesibukan kuliah ini? Jadi sebenarnya ya, kalau ngomong soal kuliah, aku itu termasuk salah satu orang yang mungkin bisa dikatakan salah ambil jurusan. Oh my god. Jadi memang dari awal sebenarnya aku kan jebolan pondok pesantren ya. Jadi aktif juga di dunia per-MTQ-an gitu, mulai dari MTS sampai sekarang ini aktif di dunia per-MTQ-an, lomba sampai ke tingkat nasional gitu ya. Jadi memang karena backgroundnya agama, terus tiba-tiba disuruh dengan guru di Aliyah waktu itu untuk masuk ke Prodi Sistem Informasi. Waktu itu seleksi apa ya? SNMPTN kalau nggak salah namanya yang waktu undangan itu. itu Ya, ya? jalur undangan. Dan akhirnya di pilihan 1 itu Sistem Informasi, aku masuk, lolos. Jadi mau tak mau harus ikut dan daftarkan diri di Universitas Jambi. Lanjut nih pertanyaannya, terus kalau kakak nih, gimana sih kakak cari bagi waktu antara kuliah, tugas akhir, mungkin kalau ada, sama aktivitas sebagai presenter? Oke. Kalau bagi waktu gimana ya? Sebenarnya konsep membagi waktu itu pinter-pinter diri kita aja sih. Sebenarnya kesibukan aku bukan hanya kuliah, bukan hanya jadi presenter ataupun ngerjain tugas kuliah aja, tapi juga aku sekarang sudah punya sebuah bisnis yang mulai aku bangun gitu, dan itu juga menguras waktu aku juga. Terus juga aku aktif juga di dunia entertain kayak MC, WO, terus apa lagi ya, dunia MTQ juga, karena aku juga lagi persiapan buat MTQ tingkat provinsi Jambi nanti yang diadain di Kabupaten Muaro Jambi sebagai tuan rumah, dan juga persiapan buat MTQ nasional perwakilan dari Universitas Jambi itu insya Allah dilaksanainnya di Kalimantan Selatan. Ya.
menjadi presenter nih dan Mm-mm. kegiatan-kegiatan lainnya, ada lagi nggak sih prestasi yang kakak raih? Nah, kenapa siang ini saya pakai apa ya nama rompi ya ini ya? Kayaknya ya. Jadi Rompi saya juga mau, Punja nih kayaknya. iya mau pamer juga ya. Pamer, ya boleh. Jadi selain prestasi saya di bidang non akademik ataupun di bidang keagamaan gitu ya, NTQ dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya itu dengan tim saya. Jadi ada namanya di universitas ya. Itu program PPK Ormawa, mungkin teman-teman tahu ya. Tahu, pernah denger aja. Pernah sih. denger aja. Iya. Nah, jadi Ormawa saya itu yang diketuai oleh saya itu lolos pendanaan. Waktu itu dari banyaknya paper kami terpilih lah. Akhirnya kita mulai ngejalani prokernya di desa tersebut sampai kurang lebih 2 bulan dan akhirnya program kita dianggap sukses dan kita diundang waktu itu acara puncaknya Abdi Daya di Bali. Jadi kita berangkat ke Bali dengan membawakan nama Punja, terus pakai alma mater ini juga gitu. Dan alhamdulillah di sana kami dapat juara 3 video paling menarik Se-Indonesia nih. se-Indonesia. Keren sih. Dan itu kenapa bisa video menarik? Karena kita voice overnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Itu sih. daerah. Pakai bahasa daerah Jadi ya. sekali memperkenalkan bahasa Betul. daerah. Dari pengalaman kakak sebagai presenter, Ya. kakak ngerasa nggak sih membawa pengaruh positif terhadap dunia perkuliahan? Lumayan mempengaruhi sih, walaupun sebenarnya antara dunia presenter ataupun dunia kuliahan itu kan memang 2 hal yang berbeda, tapi memang dalam segi pola pikirnya kita memang lebih baik lah dibandingkan sebelumnya gitu, walaupun memang banyak perkuliahannya yang mungkin sedikit terganggu gitu. Mengasah skill komunikasi Iya ya. betul, itu salah satunya. Oke, kayaknya tadi pertanyaan agak cukup berat ya kak ya? Berat banget tuh. Berat banget. Kayaknya kita perlu main game deh sekarang, Nah. biar gak terlalu monoton gak sih? Iya, gamenya apa nih kak kalau boleh tahu? Nah, gamenya itu kita ambil yang pernah nggak pernah. Pernah dan nggak pernah tuh Iya. cara mainnya gimana? Jadi gini, Heeh. aku nih sama Mita nanti Oke. akan melontarkan lah Waduh, sebuah dilontarkan ya pertanyaan. Atau dilempar gitu? Dilontarkan. Oh dilontarkan aja ya Dilontarkan pertanyaan. sebuah pertanyaan Oke. nih. Terus kakaknya jawab pernah atau enggak Oke. gitu. Tapi harus cepet dan nggak pakai mikir lama. Oke Bisa siap. dihitung. Ada propertinya? Ada dong. Mana propertinya? Ada. Kamu. Ada ya di depan saya ya. Iya. Itu gimmick kita aja guys ya. Jadi kalian nggak usah ini aja ya. Mungkin yang lagi nonton kayaknya apa sih gitu, apa sih gitu ya. Oke ini ada pernah dan nggak pernah. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama nih, Hmm. kakak pernah nggak sih ini lagi siaran TV terus sambil nahan lapar? Gitu nggak kira-kira? Oh iya. iya, biar tuh Iya, menegangkan. iya. Oke. 2, 3. Ini apa nih? Ini apa? Pernah ya? Pernah ya? Iya. Pernah ya? Pernah dong. Nggak usah dijawab. Oh, nggak usah dijawab. Iya, nggak usah ditanya. Panjang nanti Juga ya. panjang, Oke sampai besok lanjut. kita. Iya next apa? Oke, lagi nih, lagi ya. Ini lagi. Nungguin ya. Iya. Pernah nggak sih siaran sambil bawa rasa patah hati? Siaran sambil bawa kopi. Iya. Oke. Lagi kamu Lagi galau. lagi galau tapi Hmm. harus diputar siaran gitu. Oke. Itu nggak sih Mir? Ya, hitung ya. Gimana sih Lupa kok ya, yang ini kita kak? hitung ya. Iya lupa ngitung kalian kayaknya. 2, 3. Nggak pernah bener ya? Nggak pernah. Nggak Masa pernah dong. iya sih? Karena kita kalau mau bawain berita untuk pemirsa yang ada di rumah itu harus happy. Nggak Harus boleh ada fresh. hati yang tersakiti. Jadi ya happy aja gitu. Jadi Jadi otaknya harus fresh gitu iya ya. betul. Kalau nggak nanti kita salah baca nih beritanya itu kan Oke. bahaya. Lanjut nggak nih kira-kira? Lanjut Lanjut dong. dong. Masih sanggup nggak nih? Masih kira-kira? masih dong. Yang lebih asik lagi dong pertanyaannya ada nggak kira-kira nih? Kok saya yang minta? Iya. Ya silakan. Ah, Kakak nih, Iya. pernah nggak telat kuliah karena bawain berita? 1, 2, 3. pernah dong. Pasti pernah ya. Pasti pernah dan Mungkin kalau enggak ya. untungnya aja dosen-dosen SD itu baik-baik semua. Dan Dia belum ada ngerti dia ngerti toleran. juga. Kadang pun saya izin di tengah mereka sedang mengaji. Tapi waktunya udah bentar lagi pulang gitu kan saya izin duluan. Tapi Diperbuat. pasti bisa apa ya? Manage waktu. Memanage waktu Iya. dengan baik ya. Iya, insya Allah bisa. Ada
Lanjut nih. Nih, pertanyaan terakhir bukan nih Kak? Terakhir Terakhir ya? Iya. Berarti yang terakhir ini biasanya yang epic banget tuh. Iya. Ada nggak? Bener wah banget. Iya, gitu, apa Kak. tuh kira-kira? Pernah nggak sih kakak naksir sama kru atau partner presenter? ini Oke. Ke feeling nih. Iya. Bang. Oke, oke, Pernah oke. nggak? Lanjut. Satu, dua, tiga. Nggak Nggak pernah. Nggak pernah, nggak pernah. Profesional ya. Enggak, dia. iya kita profesional kerja dan Kerjanya. FYI buat teman-teman sebenarnya aku paling muda presenter di TVRI Jambi. Jadi teman-teman yang lain tuh udah di atas aku semua. Jadi nggak pernah dong. Gitu. Tapi keren sih kakak ini masih semester udah jadi presenter tuh. Iya. Kita Dan aja nih pinter juga ngatur waktu. Bener, kita aja yang kerjanya cuma nongki kampus Itu sering telat juga datang ke Waduh. kelas, kan? Padahal gak ada kerjaan apa-apa ya. Iya, nanti orang tuanya lihat loh, nanti pada marahin kalian berdua nih nggak apa-apa, sama orang tuanya kita. tahu. Kita nggak bayar. Oke. Jadi aman aja. Main HP cepet kali ya. Benar, Nokia yang Nokia. Bunyi ini. Emang boleh nyebutin merek? Oh, nggak boleh. endorse ya. Langsung sensor gitu ya. Oke. Oke Besti, kita tadi udah main game nih Kak. Seru banget ya gamenya. Oh seru banget Seru ya ampun, banget. hapus dulu lah. Waduh, seru banget. Wow, banyak banget tepuk tangan. Boleh dong Bang, habisin minumnya udah tinggal separoh Iya, ini jadi- dan makanan juga dicicip-cicip. Boleh ya dicibik-cibik ya? Boleh dong. Jadi kalian Iya, soalnya bukan pajangan aja. Oh makasih ya, ini boleh dibungkus. Oh, boleh kalau masih ada sisa ya soalnya. Soalnya kalian juga mau makan gitu ya. Iya, iya aman-aman. Mungkin boleh aku minum dulu ya, tadi saya puasa ya Besti ya. Oh, berarti sekarang udah buka ya? Ya karena baru azan kan. Bener, ada Iya. asal Iya ya. betul. Oke, Ikut apa nih kira-kira? kita lanjut pertanyaan yang lebih spesifik aja nih. Iya, Berat lebih nggak nih kira-kira? inspiratif ya, inspiratif. 50-50. Oh iya, oke separuh-separuh gitu. Bener. Mungkin besti-besti di rumah nih juga kepo nih sama gimana sih kehidupan presenter keren Jambi gitu. Semester 6 udah jadi presenter tuh keren banget. Jadi kehidupan ya, ya kayak manusia normal guys sebenarnya, yang nggak gimana-gimana gitu. Mungkin kalau aku jadi penyiar yang memang nasional gitu ya, mungkin itu kehidupannya lebih beda lah. Maksudnya dari segi inilah cara kita berpakaian ataupun cara kita berpenampilan, walaupun bukan di depan kamera, tapi karena memang aku nih karakteristik orang yang nggak muluk-muluk. Jadi walaupun aku jadi penyiar itu nggak terlalu yang pakai baju Yang rapi, nggak wah banget ya gitu, biasa-biasa nggak aja. DPR ya? Iya nggak Biasa aja ya, biasa aja. normal. Jadi tetap menyesuaikan di sini pakai baju yang kayak baju-baju kerja untuk apa dodol sawit gitu ya, ya bisa juga gitu, maupun berpakaian rapi pakai jas yang ganteng yang keren tuh juga bisa. Jadi bisa menyesuaikan karena saya bunglon guys. Oh, bunglon. Banyak Iya. ini ya. Gimana nih outfitnya nih seperti apa nih hari ini? Jadi karena hari ini kebetulan baju saya di laundry semua Oh, gitu. gitu. Jadi saya pakai baju warna putih, ini baju saya sendiri. Oh, bener-bener Jadi saya yang di-skill jual. nih, bener-bener di-skill Nih baju ini saya yang jual nih. Tulisannya Jambi. Nah, saya tutup dengan rompi biar Dan makin kebetulan kecil udah aja. di kombinasi sama lambang Lambang ya. Iya, betul. Nah, terus kalau boleh tahu nih sebenarnya cita-cita kakak emang pengen jadi presenter ya? Kalau untuk cita-cita sendiri ya, waktu SD nih. Banyak nih Mas. Iya pasti banyak kan, mulai Banyak dari kecil dokter, pasti. tentara, polisi Iya. ya. Tapi jujur cita-cita saya tuh jadi presiden. Keren Jadi banget. presiden. Boleh dong terkait Jadi doain ya besi-besi. Jadi kalau aku Iya. jadi presiden nanti Kira-kira Di tahun presiden berapa nih? Berapa dan di tahun ini ke presiden ke-8 ya. Iya. Mungkin kalau tahunnya 2050 ke atasan lah. Ya. Kalau nyampe nih Mas. iya, kalau nggak juga akhir hayat kita Akhir pun sudah hayat, ketemu ya. benar. Iya. Takutnya kan kita nggak ada yang tahu ya. Mas. Iya, Kan. dan dia takut juga kan kita nggak tahu Tapi jalan. kita harus punya planning ke depan. Betul. Yang penting kita nih guys sebagai generasi muda ya harus tahu kita itu hidup buat apa. Pertama buat ngebahagiain orang tua. Iya, ngebahagiain orang tua. Ya udah fokus ngebahagiain orang tua dengan cara apapun. Yang penting itu positif. Dan halal pastinya ya. Iya halal gitu. Harus ya. Harus dong. Jangan 3H halal haram hatam. Iya, Ya. bener banget. Jangan dong. Tapi Gen Z banget itu 3H itu. Iya. Kayaknya sekarang sih. Kayaknya kamu deh. Enggak ya. Enggak ya. Oke. Lanjut nih,
Mungkin apa sih pesan kakak buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pikirannya masih nongki terus main-main aja padahal udah semester akhir. Oke, pesan aku buat teman-teman semua. Jadi pesan ini juga bukan karena aku nih lebih baik daripada Iya. kalian ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hobi nongkrong atau hobi main gitu ya di luar, terus ya dengan mengabaikan tugas-tugas di kuliah ataupun kegiatan yang lain, ya menurut aku tuh dikurang-kurangi dari segi kebermanfaatannya gitu. Nah, Jadi yang lebih bermanfaat, ya. segala sesuatu kegiatan yang nilainya positif harus kita kerjakan lebih dulu. Nah, sekiranya kegiatan kuliah itu lebih penting, kita kuliah itu lebih penting, ya itu harus kita kerja dulu. Harus diutamain lah gitu jadi ya. kita biar cepat selesai kuliah, bisa cepat cari kerja, kan bisa membahagiakan kedua orang tua. Gitu. Jadi jangan nongki aja guys. Tapi nongki itu boleh sebenarnya. Apalagi Refreshing buat juga healing. kan. betul, apalagi Gen Z ya. Dan sekarang pun sebenarnya orang yang nongki dan tanda kutip yang hobinya ke kafe, mereka itu banyak loh yang ternyata lagi kerja. Iya, Ya benar, misalnya benar. mereka lagi ngerjain project di kafe, nongkrong gitu ya, atau lagi ketemu dengan klien dan lain sebagainya. Yang penting itu hanya positif, dan pastikan kegiatan kamu itu bisa mendapatkan sejumlah rupiah gitu ya. Tepuk tangan dulu nggak? Namanya itu ya. Jadi kita harus produktif banget ya walaupun kita Gen Z. Betul. Karena ada stigma nih kalau Gen Z itu makan banget. Pasti itu. Pasti itu ya memang itu yang kita rasakan saat ini ya, apalagi di tengah media. Hiruk-pikuk Iyo, dunia betul ini. nian kalau kata orang Jambi itu kan, Nah. kita hobinya dengan media sosial, Iya, kita hobinya dikit-dikit scroll TikTok. scroll gitu aja gitu. Tapi kalian harus ingat bahwa kalian hidup ini untuk apa gitu, tujuannya buat apa, goalsnya ke depan itu buat apa. Sekiranya kalian belum bisa mencapai apa yang kalian inginkan, itu jangan aneh-aneh dulu. Jadi pastikan seluruh apa yang kamu impikan itu bisa berjalan sesuai dengan planning kamu. Baru bisa petantang. Petata petenteng gue sudah kerja, gue banyak uang gitu dong. Kita kasih applause lagi mungkin ya. Aduh. Oke besti yang di rumah nih, kita akhirnya sudah mencapai penghujung acara nih, penghujung obrolan gitu. Nah, padahal kita baru pemanasan ya kayaknya Iya, tadi ya. iya, Kok tadi tiba-tiba langsung Pemanasannya Udah di gimana akhir tuh? aja. lari jogging? Oh lah, jogging gitu ya? Enggak kan? Enggak juga sih. Iya, terus? Kita udah sampai ke penghujung acara dan mungkin nanti bisa dilanjut lagi obrolannya ke depannya karena harus saling komunikasi tetap kan. Jadi mau nelpon saya stres? Enggak juga. Enggak. Mungkin komunikasi yang sewajarnya aja. Oke, lah, sewajarnya gitu. aja ya Benar. sebagai temen ya. Kita Ya, kan sudah temen ya, walaupun kita baru udah kenal ya. Ah, betul. Iya, nanti kayaknya kalian juga kalau sudah di luar ketemu saya kayaknya kayak nggak kenal gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau Iya. pertemuan pertama gitu. Malu ya buat Iya. negur nyapanya di jalan itu. Berarti memang iya kalian Iya. Kenapa kayak gitu namanya Oh, cewek iya, ya. namanya cewek ya. Gengsi kan ya menegur Oh, perempuan. oke. Jadi harus Iya, oke. Nah, buat besti-besti yang ada di rumah nih, kan kalian udah nonton nih gimana produktifnya, gimana inspirasinya abang ini, kakak ini yang udah bisa jadi penyiar TV. Jadi kalian itu jangan nyepelein kemampuan diri kalian. bener banget. Karena kita nggak tahu nih potensi diri Iya. kita sendiri kalau nggak dikembangin dan dikeluarin, dipaksa dikeluarin tuh kita nggak bakal tahu kan. Bener banget. Kita harus cari terus apa sih sebenarnya potensi dari diri kita. Nah, buat besti-besti dan yang ada di rumah nih, kita ucapkan terima kasih dan terkhususnya buat narasumber yang kece, Yang hebat dan ini. sangat hebat ini. Amin ya Allah. Kita ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sama kita berdua nih. Kasih kisah yang inspiratif buat kita Bener semua. banget. Nah, jangan lupa buat kalian untuk komen dan share video ini ke teman-teman kalian agar kalian dan teman-teman kalian itu bisa contoh hal-hal baik dari kakak ini. Bener banget nih. Coba kakak dong yang promosiin sekarang. Promosi apa nih? Biar besti-besti di rumah Mau nonton video ini Oke. rame. Oke, jadi informasi buat besti-besti yang ada di rumah, jangan lupa untuk saksikan video ini karena video ini sangat luar biasa, dimana Gen Z yang katanya itu pemalas Iya, tapi bener banget. mereka sangat inspiratif juga, produktif dan bisa membuat sebuah acara ini ya, talk show gitu ya, Iya. bersama
narasumbernya gitu. Jadi yang buat luar teman-teman biasa juga. enggak, itu kayaknya saya mau jadi diri saya sendiri Iya, gitu ya. iya, Oke, iya, oke, iya. oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan dan nonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dari channel YouTube ini. Bye teman-teman, terima kasih. Bye.